Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Willy Sujana, dalam penyusunan buku kerja studi kasus komprehensif dalam pelatihan kompetensi pengadaan barang dan jasa untuk PPK tipe C tahun 2024. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penyusunan buku kerja untuk evaluasi kinerja penyedia dalam pekerjaan jasa catering, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di kota X, sesuai dengan skenario yang diberikan dalam studi kasus. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja, yaitu kinerja merupakan gambaran atau unjuk kerja dalam pencapaian tujuan atau sasaran. Aktivitas evaluasi kinerja diperlukan dalam rangka perbaikan berkelanjutan untuk proses pengadaan barang dan jasa, dikarenakan evaluasi kinerja penyedia dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pemilihan penyedia untuk pengadaan barang dan jasa berikutnya. Kemudian tujuan pokok evaluasi kinerja adalah untuk membantu dalam menetapkan standar dan target sarana untuk kemajuan, motivasi, komunikasi, strategi, organisasi, serta mempengaruhi perubahan perilaku. Kemudian terdapat dua metode dalam penilaian evaluasi kinerja, yaitu metode kategori dan metode pembobotan. Metode kategori dengan keluaran berupa hasil dengan kriteria lulus, gagal, netral, atau di atas standar, di bawah standar, dan standar. Sementara dalam metode pembobotan, pendekatan ini dilakukan dengan cara menentukan bobot untuk setiap indikator kinerja yang dipilih, dengan hasil penilaian berupa sangat baik, baik, buruk, dan cukup. Aspek yang dilihat adalah kualitas dan kuantitas, biaya, waktu, dan layanan. Berdasarkan peraturan Kepala Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 tentang gambaran aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja yang terdiri atas empat indikator, yaitu kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%. Kemudian biaya dengan indikator kemampuan pengendalian, biaya diberikan bobot 20%. Waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%, dan layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%. Adapun kriteria dan skor dari masing-masing penilaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut. Untuk kualitas dan kuantitas pekerjaan, yaitu dengan kriteria cukup, baik, dan sangat baik, dan dengan skor 1, 2, dan 3. Cukup apabila lebih besar penilaian indikator lebih besar dari 50%, hasil pekerjaan memerlukan perbaikan, penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Kemudian kurang dari sama dengan 50%, hasil pekerjaan memerlukan perbaikan, penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Dan sangat baik apabila dengan nilai 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. Penilaian untuk biaya, yang pertama cukup dengan skor 1, yaitu apabila tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi kejadian yang berpotensi menambah biaya. Dan kedua, mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK. Kriteria baik dengan skor 2 apabila melakukan salah satu kondisi pada kriteria cukup. Kemudian sangat baik dengan skor 3 apabila telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya, dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu mengenai waktu.
sama dengan kriteria cukup, baik, dan sangat baik. Kriteria cukup apabila penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia. Kriteria baik apabila penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia. Dan kriteria sangat baik apabila penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK. Dan yang terakhir yaitu mengenai layanan. Sama, layanan juga memiliki kriteria cukup, baik, dan sangat baik. Kriteria cukup dengan skor 1 yaitu apabila penyedia lambat memberikan tanggapan positif atas permintaan PPK, penyedia sulit diajak berdiskusi dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian untuk kriteria baik dengan skor 2 yaitu apabila respon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta, atau penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan. Untuk kriteria sangat baik dengan skor 3 yaitu penyedia merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta. Kemudian penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap contoh kasus dalam skenario yang diberikan, dapat disampaikan hal sebagai berikut, yaitu untuk aspek kualitas dan kuantitas dengan bobot 30% diperoleh skor 3, itu sangat baik, yaitu dapat ditambahkan masing-masing 5 kotak snack dan 5 kotak nasi di masing-masing kecamatan dengan nilai 0,9. Kemudian biaya dengan bobot 20% dengan skor 2 dapat dikatakan baik karena tidak ada perubahan biaya. Kemudian dalam aspek waktu dengan bobot 30% dengan skor 1 yaitu cukup. Untuk snack datang tepat waktu, sedangkan untuk makan siang terjadi keterlambatan 30 menit. Kemudian untuk layanan dengan bobot 20% dengan mendapatkan skor 2 dengan kriteria baik. Hal ini temui karena di Kecamatan I dan Kecamatan J tidak terdapat tugas catering, sehingga nilai akhir evaluasi untuk CPE dapat dikatakan cukup dengan nilai 1,8 sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian hasil penyusunan buku kerja mengenai evaluasi kinerja dalam pengadaan jasa catering, penyuluhan, pencegahan stunting di Kota X. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.